Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Altinor Hasanah, NIM 23010180145. Di sini saya akan menjelaskan tentang retorika dakwah. Pengertian retorika dakwah. Pengertian retorika. Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika dalam bahasa Inggris disebut rhetorics, dalam bahasa Latin retorika, dan dalam bahasa Yunani adalah retor, yang artinya ilmu berbicara, seni bicara, atau mahir berbicara. Sedangkan pengertian dakwah ialah kegiatan seseorang atau kelompok orang menyeru, mengajak, mempengaruhi seseorang yang dilakukan oleh seorang dai ke mad'u agar menjadi lebih baik dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, retorika adalah seni pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah untuk mengajak seseorang mengenal dan mengamalkan ajaran Islam. Tujuan dan fungsi retorika. Menurut Tasmara, terdapat 5 tujuan dan fungsi retorika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, to inform, yaitu memberikan penerangan dan pengertian kepada massa guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu to conceive, yaitu meyakinkan dan menginsafkan. Yang ketiga, to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Yang keempat, to entertain, yaitu untuk menggembirakan, menghibur, menyenangkan, dan juga memuaskan. Yang terakhir itu to educate, atau menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak, menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Metode retorika dakwah. Metode retorika dakwah yaitu metode yang bertitik tolak pada firman Allah, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian yang dijelaskan oleh Abdullah. Yang pertama ada hikmah atau bijaksana. Hikmah artinya segala sikap, ucap, dan tindakan yang dilakukan berdasarkan ilmu yang benar karena didorong oleh rasa keadilan serta pertimbangan yang saksama sambil memperhatikan situasi dan kondisi, medan, serta sasaran dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, mauidhah hasanah atau nasihat yang baik. Mauidhah hasanah yaitu tutur kata, pendidikan, nasihat yang baik-baik. Dakwah dengan mauidhah hasanah ini adalah yang paling mudah dilakukan dan paling cepat sampai pada sasaran dan paling murah biayanya, karena yang digunakan objek dakwah hanyalah indera penglihatan. Beberapa contoh mauidhah hasanah antara lain retorika kunjungan keluarga, sarasehan, penataran atau kursus, pengajian berkala di masjid taklim, ceramah tabligh, dan penyuluhan. Kemudian yang terakhir yaitu mujadalah billati hiya ahsan atau berdiskusi, yaitu bertutur pikiran, mengindahkan kode etik atau kesopanan dan bukan untuk mencari kemenangan dan popularitas, melainkan untuk mencari mutiara kebenaran. Bentuk-bentuk mujadalah billati hiya ahsan antara lain panel diskusi, seminar, dialog, lokakarya, debat, dan lain sebagainya. Kemudian ada gaya bahasa retorika. Gaya bahasa dalam retorika meliputi metafora, yaitu menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dengan mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang dapat disadari secara langsung, jelas, dan dikenal. Kemudian monopoli sematik atau penafsiran tunggal yang memaksakan kehendak atas teks yang multi interpretatif. Kemudian yang ketiga ada fantasi themes, yaitu tema-tema yang dimunculkan oleh penggunaan kata atau istilah bisa memukau khalayak. Kemudian labeling atau penjulukan audien diarahkan untuk menyalahkan orang lain. Kemudian ada kreasi citra, yaitu mencitrakan positif pada satu pihak, biasanya si subjek yang berbicara. Kemudian kata topeng, yaitu
kosakata untuk mengaburkan makna harfiahnya atau realitasnya sesungguhnya. Kemudian ada kategorisasi, yaitu menyudutkan pihak lain atau skenario menghadapi musuh yang terlalu kuat dengan memecahkan kelompok lawan. Selanjutnya ada gaya bahasa gobbledygook, yaitu menggunakan kata berbelit-belit, abstrak dan tidak secara langsung menunjukkan kepada tema atau jawaban normatif. Kemudian yang terakhir itu ada apostrof, yaitu pengalihan amanat dengan menggunakan proses atau kondisi pihak lain yang tidak hadir sebagai kambing hitam yang bertanggung jawab kepada suatu masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.